Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dengan jiwa di alam primal chaos, kecepatan kultivasi Sue Ying melonjak. Setelah menenangkan dirinya, dia mulai meneliti tombak Dewa Awan Scarlet yang baru diperoleh ini. Tombak Dewa Awan Scarlet adalah senjata yang digunakan Master Paragon Awan Scarlet di puncaknya. Itu tidak kekurangan kekuatan. Tombak dewa yang telah selesai ini dihargai dengan harga yang tidak lebih rendah dari Cloud Sky Hammer. Selanjutnya, karena Cloud Sky Hammer diserahkan oleh Paragon Matron Slave, secara pribadi saat dia menyesuaikan senjata yang lebih baik untuk dirinya sendiri, harga tombak karenanya akan sedikit lebih tinggi daripada palu. Bagaimanapun, ini adalah senjata yang Dewa Kosmos harus jual semua hartanya sebelum dia mampu membelinya. Sue Ying beruntung kali ini. Secara alami, dengan mengandalkan wilayahnya dia bisa mendapatkan tubuh tombak di area kecil seperti Arden Fire City. Dengan mengandalkan tubuh tombak, dia kemudian menemukan ujung tombak di ibu kota. Ujung tombak itu bahkan dibeli oleh ibu tua Ying San. Begitulah cara seluruh tombak mendarat di tangannya. Sebenarnya, sejarah Realm Heart Gridland terlalu panjang. Banyak sisa-sisa kuno ada di sekitar dunia asal. Ada banyak ahli yang tewas selama Perang Pertama dan Kedua bangsa kuno, sedemikian rupa sehingga jumlah itu bisa menakuti dunia. Oleh karena itu, harta karun kelas atas hilang di mana-mana, dan beberapa bergantung pada keberuntungan kultivator untuk diperoleh sementara yang lain bergantung pada penilaiannya. Sue Ying melakukan yang terbaik untuk berlatih tombak di pagoda Dewa Kekosongan. Dia kadang-kadang akan bermeditasi dan mengkonsolidasikan pemahamannya. Seiring berjalannya waktu, Sue Ying menjadi semakin tercengang oleh tombak itu. Aku sangat salah. Saya awalnya berpikir bahwa prasasti mistis di dalam Scarlet Cloud Godspear dapat memungkinkan saya untuk menyimpulkan dua teknik hebat, satu domain dan yang lainnya merupakan langkah pembunuhan ofensif. Sebenarnya, kesimpulan itu diperoleh selama temuan awal saya dengan syarat bahwa kedua bagian tombak belum menyatu. Sekarang aku mulai mempelajari tombak secara menyeluruh. Ini bukan hanya dua teknik. Sue Ying merasa bersemangat. Pada kenyataannya, sebagai senjata yang digunakan oleh Scarlet Cloud Paragon Master untuk berperang, secara alami akan diilhami dengan semua teknik khusus pemiliknya untuk membantu pemiliknya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar teknik Scarlet Cloud Paragon Master tergabung dalam senjata ini. Tapi senjata berbeda dari seni mutlak. Itu disempurnakan demi pertempuran, dan bukan untuk memberikannya kepada para murid. Oleh karena itu, mempelajarinya jauh lebih sulit daripada mempelajari seni absolut. Benar-benar kesempatan besar bagiku, Sue Ying. Bahkan Southern Cloud 12 Secret Styles yang lengkap hanya memiliki dua teknik bertarung. Namun demikian, Sue Ying menemukan tiga jenis di Scarlet Cloud Godspear ini. Jelas, kurang dari gaya suci 12 awan selatan lebih besar dari adalah apa yang Raja Awan Selatan persiapkan untuk diberikan kepada orang lain. Semua murid batiniah dapat mempelajarinya. Bahkan versi yang disederhanakan tersebar di seluruh Realm Heart Gridland. Itu mungkin untuk mendapatkannya hanya dengan menghabiskan sedikit kristal kosmos. Adapun versi lengkapnya, adalah mungkin untuk mendapatkannya tanpa bergabung dengan agama suci awan selatan selama seseorang bersedia menghabiskan banyak uang. Jenis imparsi terbuka seperti itu adalah sesuatu yang secara alami tidak akan dilakukan oleh Raja Awan Selatan. Misalnya, kurang dari teknik avatar lebih besar dari, kurang dari teknik teleportasi alam penghancuran besar lebih besar dari atau kurang dari teknik alam ketiga lebih besar dari, yang mana di antara ini yang tidak lebih berharga daripada gaya suci 12 awan selatan? Oleh karena itu, dengan kata lain, kurang dari Southern Cloud 12 Secret Styles lebih besar dari hanya diberikan kepada publik, dan versi ini berisi dua teknik yang kuat. Menambahkan teknik pemurnian tubuh suci awan selatan ada tiga metode. Adapun Scarlet Cloud Godspear, itu mencakup lebih dari setengah teknik bertarung dari Scarlet Cloud Paragon Master. Orang bisa melihat kesenjangan antara keduanya hanya dengan berpikir di sepanjang garis pemikiran ini. Saat Sue Ying berkultivasi dengan gila, waktu berlalu tanpa ampun. Dia memang menjadi sepenuhnya asyik. Kembali ke kampung halamannya, Sue Ying bisa membuat dua gerakan tingkat ke-9 yang hebat dan telah lama mencapai kemacetan. Sulit baginya untuk mendapatkan hasil apapun meskipun 100 miliar tahun berkultivasi duniawi. Tapi sekarang, bukan hanya kurang dari Southern Cloud 12 Secret Styles lebih besar dari atau Scarlet Cloud Godspear, atau bahkan banyak kitab suci seni mutlak yang dia dapatkan dari Southern Cloud Secret Religion memungkinkan Sue Ying untuk terus meningkat.
Perasaan peningkatan ini membuatnya terobsesi dengan kultivasi. Luar biasa. Semakin dia berkultivasi, semakin Sue Ying merasakan seberapa dalam fondasi Realm Heart Gridland. Di Primal Chaos Void, Sue Ying telah mencapai peringkat nomor 1 dalam hal kendalinya atas Mirage dan alam ilusi. Sue Ying tidak bisa belajar dari orang lain. Sebaliknya, dia harus menyelidiki jalannya dalam kegelapan. Namun demikian, ada 2 kitab suci dalam agama suci awan selatan tentang Mirage dan alam ilusi yang membuka jalan ke alam dewa kosmos. Bahkan ada 16 buku lain yang membantunya dalam penelitiannya. Sue Ying memberitahu dunia luar bahwa dia akan berkultivasi tertutup untuk waktu yang sangat lama. Kenyataannya, periode ini telah melampaui harapan Markis Ardenfire, Ying San Laihu, Rong Xinglan, dan lainnya. Untuk pembudidaya kuno dan tua lainnya, periode kultivasi tertutup ini tidak dianggap banyak. Namun demikian, bagi seorang kultivator muda yang baru saja berkultivasi selama 5 juta tahun, sejujurnya itu terlalu lama. Dalam sekejap mata, 1,5 miliar tahun telah berlalu. Danau Besar Setan Hitam. Danau itu sangat luas, dan tidak lebih kecil dari sebuah negara. Lokasi ini bahkan dipenuhi dengan banyak iblis. Dalam hal kekuatan, Black Devil Great Lake lebih kuat daripada Black Devil Four Nations manapun. Bahkan 6 negara besar kuno mengalami kesulitan untuk melenyapkannya. Tempat ini juga dikenal sebagai tempat terbaik bagi iblis untuk berkumpul di seluruh Realm Heart Gridland. Pada saat ini, jauh di dalam Danau Besar Setan Hitam, di sebuah istana yang mewah. Seorang pria berjubah hijau pucat yang tampak tidak sehat duduk di atas tahta. Di sekeliling tahta ada sosok-sosok ilusi darah yang berkelok-kelok. Angka-angka ini praktis menempati hampir setengah dari seluruh aula. Mereka memancarkan aura yang terasa sangat mengerikan, menyebabkan ruang waktu di sekitarnya bergetar. Di sisi bawah tahta duduk 2 sosok. Salah satunya adalah raksasa magma besar yang memiliki sepasang mata bola api yang menyala-nyala. Setiap matanya seperti bintang yang menyala-nyala. Dan di sisi lain, ada seorang lelaki tua kurus berambut hijau. Pria tua kurus berambut hijau ini memiliki senyum di ujung bibirnya. Ada juga ular hitam kecil melilit tubuhnya. Menurut aturan, lokasi pengorbanan darah kali ini harus di Southern Cloud Nation. Pria berjubah hijau yang duduk di posisi kepala itu berkata dengan suara dingin. Tidak menyenangkan memprovokasi Raja Awan Selatan. Suara raksasa magma bergemuruh. Jadi bagaimana jika tidak menyenangkan untuk memprovokasi dia? Pengorbanan darah adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kita harus membiarkan 4 negara iblis hitam memahami bahwa kita, Danau Besar Iblis Hitam, pada akhirnya adalah pembuat peraturan. Pria tua kurus berambut hijau itu tertawa dingin, sama seperti bagaimana kita sering mengunjungi negara Zhao yang berapi-api untuk membantai dan memusnahkan banyak kota. Atau bahkan negara Awan Selatan di mana kita kadang-kadang akan bertindak, dan itu dianggap sudah memberi Raja Awan Selatan banyak rasa hormat. Petik 2. Raksasa magma berkata dengan suara yang dalam, saya tahu kita harus bertindak, hanya saja yang saya katakan adalah tidak menyenangkan untuk memprovokasi pihak lain. Kami hanya harus memilih kota yang lebih kecil dan membuktikan pendapat kami. Pria tua kurus berambut hijau itu juga mengangguk, sebuah kota kecil akan baik-baik saja. Raja Awan Selatan kemungkinan akan menjadi gila jika kita memilih untuk mengorbankan kota besar. Juga, setiap kali orang-orang dari garis keturunan kita bertindak, kita harus melakukannya dengan spektakuler. Laki-laki berjubah hijau disebutkan. Ada banyak iblis di dalam Black Devil Great Lake. Mereka dapat dikategorikan di bawah sekte yang berbeda juga. Pengorbanan darah juga bergantian antara 3 sekte yang paling menonjol. Karena kita harus melakukan hal-hal secara spektakuler, dan kita akan memilih kota kecil. Pria tua kurus berambut hijau itu melanjutkan, kalau begitu kota kecil itu pasti sedikit istimewa. Saya merasa bahwa kota kecil yang disebut Ardenfire City, tidak buruk. Ada seorang jenius yang relatif luar biasa yang muncul baru-baru ini dari tempat ini. Dia sangat luar biasa di Southern Cloud Nation. Menyingkirkan kota kecil tempat kejeniusan mutlak itu berasal akan dianggap mengintimidasi negara Awan Selatan. Kita harus membiarkan seluruh Southern Cloud Nation mengetahui ketenaran Black Devil Great Lake kita. Baiklah, raksasa magma juga setuju. Maka itu akan menjadi kota api bersemangat. Anda berdua akan bertanggung jawab untuk mengatur seluruh masalah. Ingat, kamu harus melakukan hal-hal dengan indah dan melenyapkan seluruh Ardenfire City selama pengorbanan darah. Perintah laki-laki berjubah hijau. Kedua bawahannya setuju. Dia secara alami tidak akan menghalangi pengaturan hal-hal seperti pengorbanan darah. Leluhur tua.
Sosok berotot bertanduk hitam memandang dengan hormat pada lelaki tua kurus berambut hijau yang duduk bersila di depan. Pria tua kurus berambut hijau itu memiliki ular hitam ramping yang melilitnya. Ular ini membuat pria berotot itu merasa ketakutan. Santai, masalah yang Anda minta dari saya telah diatur. Pria tua berambut hijau kurus itu berkata, jarang bagi danau besar setan hitam kita untuk bertindak sekali melawan bangsa awan selatan selama pengorbanan darah. Kali ini, giliran garis keturunan kita, dan itu memberiku kesempatan untuk membantumu. Kami telah menyetujui masalah ini, tempat pengorbanan adalah kota api bersemangat. Permusuhan Anda dapat dibalaskan selama pengorbanan ini. Petik 2. Terima kasih banyak, leluhur. Sosok berotot bertanduk hitam itu gemetar karena kegembiraan. Dia selalu berusaha yang terbaik untuk mendapatkan bantuan dari leluhur dan menghabiskan lebih dari setengah penghasilannya untuk membeli racun yang disukai leluhurnya. Baru pada saat itulah leluhur berjanji padanya. Lagi pula, terlalu sulit baginya untuk membalas dendam sendirian. Kota Southern Cloud Nation bukanlah tempat yang berani diserang oleh siapapun. Jauh lebih sulit mencoba untuk berhasil menghancurkan sebuah kota. Mereka harus memobilisasi seluruh danau besar setan hitam. Untuk danau besar setan hitam untuk memusnahkan sebuah kota, seseorang melakukannya untuk mengintimidasi semua orang, dan kedua, adalah demi pengorbanan darah. Chen Niu, kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran kali ini. Jangan kecewakan aku, pria tua berambut hijau kurus itu berkata, seluruh kota api yang bersemangat harus dipersembahkan untuk pengorbanan darah. Tidak ada satupun yang harus tetap ada. Petik 2. Ya, sosok berotot bertanduk hitam itu merasa sangat bersemangat saat ini. Matanya dipenuhi dengan harapan dan semangat juang. Dia telah menunggu lama untuk hari ini. Dia berusaha melihat keputusasaan dan ketakutan dari mata Markis Ardenfire yang menyaksikan saat dia secara pribadi membunuh pihak lain. Saat fajar, di luar Ardenfire City. Dua sosok berdiri di tanah memandang jauh ke Ardenfire City yang megah. Meskipun kota ini dianggap kecil di negara awan selatan, kota itu masih dilindungi oleh inkarnasi Dewa Kosmos dan beberapa raksasa Primal Chaos. Itu adalah kota di mana banyak pembudidaya berkumpul dan menempati area yang membentang sepanjang 50 miliar kilometer. Jumlah pembudidaya yang tinggal di dalam berjumlah triliunan. Kota-kota di bawah negara awan selatan dibangun dengan cukup mewah. Pria tua berambut hijau kurus itu memandang kota ini dan dengan apatis terkekeh, sayang sekali kota ini akan segera berubah menjadi kota mati. Ini adalah keberuntungan mereka untuk dipilih sebagai kota pengorbanan darah oleh danau besar setan hitam kita. Seorang pria berjubah putih murni dan suci tersenyum. Senyumnya bersemangat, dan itu memberikan perasaan hangat. Matanya bahkan dipenuhi dengan bujukan fatalistik. Rasanya seperti dia adalah hal yang paling indah di dunia ini, yang akan mengalihkan pandangan semua orang kepadanya. Tuan Iblis Awan Putih, kali ini, kami harus merepotkanmu. Haha, ini masalah kecil. Karena guru agama telah memberikan perintah secara pribadi, saya tentu tidak akan mengabaikan misi ini. Pria berjubah putih yang murni dan suci itu tersenyum. Pria tua kurus berambut hijau itu melambaikan tangannya. Banyak ahli muncul di samping. Ada total 20 raksasa Primal Chaos dan lebih dari 10.000 ahli ranah Unity. Begitu pasukan berjumlah puluhan ribu, itu akan mengeluarkan perasaan tertekan. Pakar ranah Unity ini semuanya mengenakan baju besi. Jelas, mereka berada dalam formasi tempur. Salam, leluhur tua. Salam, Tuan Iblis Awan Putih. 20 raksasa Primal Chaos semuanya dengan hormat menyapa. Setelah itu, lebih dari 10.000 prajurit Unity juga menyapa dengan tertib. Mereka jelas dari status yang dimiliki dua orang di depan ini, mereka berasal dari tingkat yang lebih tinggi dalam agama. Tidak perlu menyebutkan leluhur tua karena dia adalah Dewa Kosmos. Adapun Tuan Iblis Awan Putih yang berdiri di sampingnya, dia adalah salah satu dari banyak penguasa iblis dalam agama. Mereka yang bisa disebut Tuan Iblis semuanya berada di tingkat ke-10 Primal Chaos Realm dan bisa bertarung melawan Dewa Kosmos. Seperti di Realm Heart Gridland, beberapa negara tingkat 3 hanya memiliki satu Dewa Kosmos yang menjaganya. Danau besar setan hitam bisa mengirim Master Iblis, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan bangsa itu. Pria tua kurus berambut hijau itu mengangguk, korban darah kali ini akan dipimpin olehmu, Tuan Iblis Awan Putih. Kamu harus ingat untuk tampil luar biasa selama pengorbanan darah kota milik Southern Cloud Nation ini untuk mengintimidasi mereka dan semua orang. Ya, semua orang menjawab dengan percaya diri. Bahkan ahli otot bertanduk hitam Chen Niu, bersemangat, bangsa awan selatan sedikit lebih kuat. Itu lebih diperhatikan oleh Black Devil Great Lake.
Tidak seperti ketika kami menghancurkan kota-kota di dalam negara Zhao yang berapi-api di mana hanya satu atau dua raksasa primal chaos yang dikirim. Kali ini, Master Iblis Awan Putih akan secara pribadi memimpin legiun dengan 20 raksasa primal chaos lainnya. 5 dari 20 dari kita telah mencapai level ke-9. Sangat bagus, luar biasa. Kita harus memastikan bahwa Arden Fire City tidak berdaya untuk melawan dan menginjak-injak mereka. Markis Arden Fire, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Segera, balas dendam saya akan diambil. Saya benar-benar ingin melihat ekspresi putus asa di wajah Anda. MN. Laki-laki berjubah putih yang murni dan suci dengan acuh tak acuh memerintahkan. Menurut intelijen, hanya ada dua ahli di dalam Arden Fire City, Markis Arden Fire dan inkarnasi dari Monarch Chunyu. Markis Arden Fire ada di Markis Dome, dan inkarnasi dari Monarch Chunyu ada di Southern Cloud Secret Palace. Sue Fu, Chen Niu, kalian berdua akan memimpin raksasa primal chaos dan menyerang Markis Arden Fire. Bunuh dia secepat mungkin. Raksasa primal chaos yang tersisa akan menyerang inkarnasi dari Raja Chunyu. Setelah salah satu dari kalian berhasil, kalian semua harus bergegas dan membantu pihak lain. Petik 2. Adapun ahli Unity lainnya, menyebarkan dan memusnahkan seluruh Arden Fire City. Adapun saya akan menjadi tuan rumah pengorbanan darah. Pria berjubah putih yang murni dan suci berkata. Mengingat statusnya yang tinggi, dia meremehkan akting secara pribadi. Menurut logika, tidak perlu legiun sekuat itu dikirim untuk mengirim kota untuk pengorbanan darah. Ini terutama dilakukan untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan untuk membuat 4 negara di sekitarnya lebih patuh. Hal itu juga dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itulah mengapa seorang Master Iblis secara pribadi memimpin tim. Jelas, danau besar setan hitam tidak mengizinkan kecelakaan terjadi. Ya, setiap orang yang hadir mengakui dengan tertib. Haha, kalau begitu aku akan mulai sekarang. Pria tua kurus berambut hijau itu terkekeh. Laki-laki berjubah putih yang murni dan suci itu mengangguk juga. Pria tua berambut hijau kurus itu membalik tangannya, menyebabkan gulungan gambar muncul. Dia melambaikannya. Hah! Gulungan gambar tiba-tiba menghilang. Ketika muncul lagi, itu sudah berubah menjadi manuskrip besar tepat di atas Arden Fire City. Selanjutnya, energi tak terlihat dilepaskan darinya, menelan seluruh Arden Fire City. Secara alami, pria tua berambut hijau tipis dan bawahannya berada tepat di dalamnya. Ini adalah segel spasial. Dengan mengandalkan harta rahasia, Arden Fire City saat ini memiliki ruang yang sepenuhnya tertutup. Bahkan teknik destruktif Realm Teleportation tidak bisa menembus segel ini. Gulungan gambar besar secara bertahap menghilang menjadi ketiadaan. Ruang di mana Arden Fire City berada menghilang. Mulai saat ini, Arden Fire City tidak bisa dilihat, disentuh, atau dimasuki. Seluruh tempat berada di ruang unik lain yang sepenuhnya independen dari Realm Heart Gridland, agak mirip dengan gua tempat tinggal Raja Sembilan Awan yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh Guru Suci. Dan saat ini di dalam ruang tertutup. Tepat di luar kota, pria berjubah putih yang murni dan suci dengan acuh tak acuh memberi perintah, mulailah pengorbanan. Sou. Banyak tim mulai berteleportasi, di mana dua tim primal chaos terkuat masing-masing melanjutkan ke Arden Fire Markis Dome dan Southern Cloud Secret Palace. Di dalam ibu kota awan selatan, di dalam istana, ada aula istana yang redup. Sou. Banyak tokoh dengan cepat muncul di dalam aula ini. Setelah masuk, mereka duduk. Duduk di posisi tahta adalah seorang pria kurus mengenakan jubah krem. Hidungnya lurus, dan matanya dalam. Meskipun dia kurus dan kecil, tubuhnya terasa seperti menjadi satu kesatuan dengan kekosongan di sekitarnya. Dia adalah kehampaan, dan kehampaan adalah dia. Akibatnya, dia memberikan penekanan yang tidak terlihat yang menyebabkan para ahli lain yang hadir di tempat kejadian menahan napas. Dia tidak lain adalah guru agama dari agama suci awan selatan, salah satu dari 10 agama besar teratas di seluruh Realm Heart Gridland. Raja. Suasana yang hadir cukup menyesakkan. Semua orang menoleh ke raja. Mata Raja Awan Selatan melihat jauh. Melambaikan tangannya, proyeksi melingkar lengkap melayang di udara. Itu samar-samar mencerminkan kontinum ruang waktu yang tak berujung, dan segera, pemandangan kota api bersemangat muncul di dalamnya. Pengorbanan darah. Itu adalah pengorbanan darah dari danau besar setan hitam. Ekspresi dari 3 raja dan 5 raja yang dianugerahkan menjadi jelek. 5 raja yang diberikan yang datang. Semuanya berada pada kekuatan tingkat ke-10. Tidak. Ibu tua Ying San menghabiskan sebagian besar waktunya ditempatkan di ibu kota.
Pada saat ini, dia dengan cemas melihat pemandangan yang diproyeksikan di cermin bundar. Cermin bundar ini dikenal sebagai cermin pengamatan surga. Seseorang dapat mengandalkannya untuk mengamati tempat manapun di seluruh tanah besar hati alam. Ada sangat sedikit tempat yang bisa menghindari diawasi oleh cermin ini. Bahkan tempat-tempat tertutup di mana teleportasi jarak sangat jauh tidak dapat dijangkau dengan cara yang sama dapat diamati. Ini adalah harta rahasia yang berharga. Raja, Ibu tua Yingsan segera berdiri dan berseru dengan cemas, ini adalah kota api bersemangat klan Yingsan. Kita benar-benar tidak boleh menonton. Southern Cloud King menjadi pendiam. Matanya yang dalam hanya menatap cermin pengamatan surga. Murid klan Yingsan saya, Yingsan Sueying, juga berada di kota api bersemangat. Bakatnya sangat besar, dan sudah pasti dia akan menjadi raja yang diberikan. Ibu tua Yingsan buru-buru menambahkan. Dan, apa yang bisa kita lakukan? Raja Awan Selatan akhirnya menjawab. Suaranya serius dan dingin, bisakah kita berakting? Jika saya mematahkan pemahaman diam-diam, itu sama dengan menamparkan wajah 3 guru agama dari Danau Besar Setan Hitam. Mereka bertiga dari Danau Besar Setan Hitam mungkin akan bertindak setelah itu, dan pada saat itu, ini akan menjadi perang besar yang menelan seluruh negara Awan Selatan. Jumlah kematian dan cedera tidak akan dapat ditentukan. Ibu tua Yingsan tidak menanggapi saat itu. Dia tahu. Dia juga memahaminya. Meskipun Raja Awan Selatan telah mengatur seluruh negara Awan Selatan dengan baik, memungkinkannya untuk berkembang di seluruh tanah besar hati realem masih sepenuhnya didasarkan pada teori kekuatan yang utama. 3 guru agama dari Danau Besar Setan Hitam, semuanya adalah iblis besar yang membawa bencana di seluruh tanah besar hati alam. Bahkan 6 negara besar kuno tidak dapat menyingkirkan mereka. Adapun 4 bangsa iblis hitam, mereka tertutup bayangan mereka. Secara komparatif, negara Awan Selatan berada dalam kondisi terbaik. Fury Zhao Nation paling sering diserang. Tentu saja, Black Devil Great Lake tidak akan membunuh angsa yang bertelur emas. Secara alami, Dewa Kosmos dari Fury Zhao Nation tidak berani melawan. Adapun bangsa Kait Salju, itu adalah negara yang berani bersaing langsung dengan 6 negara besar kuno. Raja juga memiliki temperamen yang meledak-ledak, dan juga berani mempertaruhkan semuanya dengan Black Devil Great Lake. Namun demikian, wajah 6 negara besar kuno dan Danau Besar Setan Hitam tidak menyenangkan untuk ditampar. Oleh karena itu, bangsa Kait Salju telah menderita beberapa bencana besar dalam sejarahnya. Namun demikian, Danau Besar Setan Hitam juga merasakan kepala mereka sakit karena tulang-tulang bangsa Kait Salju tidak mudah digerogoti. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak akan bertindak, tetapi saat mereka melakukannya, mereka dengan kejam akan memberikan pelajaran berat kepada Snowhook Nation. Adapun negara Sarang Maple, itu paling dekat dengan negara kuno angin musim panas. Pada kenyataannya, itu sudah memutuskan untuk mengandalkan bangsa kuno angin musim panas, dan dengan perlindungan dari bangsa kuno, itu dalam kondisi yang jauh lebih baik. Meskipun Danau Besar Setan Hitam jarang membawa bencana ke negara Sarang Maple, itu masih terjadi. Lagi pula, Danau Besar Setan Hitam tidak takut pada bangsa kuno angin musim panas. Mereka bahkan berani menimbulkan masalah bagi bangsa kuno angin musim panas. Hanya bangsa Awan Selatan yang paling sedikit terpengaruh karena Raja Awan Selatan sendiri kuat, dan telah berteman dengan banyak ahli lain di seluruh dunia. Dalam kegelapan, dia juga berteman dengan 3 guru agama dari Black Devil Great Lake. Tapi tidak peduli apa, Danau Besar Setan Hitam masih akan mengadakan pengorbanan darah sesekali, dan mereka hanya akan memilih beberapa kota kecil di dalam negara Awan Selatan. Ini adalah aturan tersembunyi. Kedua belah pihak juga mematuhinya. Ketika Danau Besar Setan Hitam dilindungi reputasinya, negara Awan Selatan juga dapat mempertahankan stabilitas dan kemakmurannya secara keseluruhan. Tapi, Ibu tua Yingsan melihat ke cermin yang melayang di udara, memperhatikan bagaimana ada seorang pria berjubah putih murni dan suci duduk bersila di depan botol hitam mengambang. Ibu tua Yingsan dapat mengenalinya dengan sekilas bahwa ini adalah keberadaan Master Iblis dari Black Devil Great Lake, White Cloud Devil Master, tetapi para murid klan Yingsan saya, dan rekan kecil Sueying itu, dia. Petik 2. Ibu tua Yingsan merasa hatinya sakit. Selain keluarga leluhur, klan Yingsan memiliki total 6 cabang. Salah satunya terletak di sini di Arden Fire City. Begitu banyak murid klan Yingsan dan rekan kecil Sueying yang luar biasa itu. Kenapa bisa begini? Mengapa ibu tua Yingsan merasa marah dan menderita? Dia benar-benar ingin membunuhnya. Tapi dia tahu bahwa dengan segel spasial yang ada, dia tidak dapat menemukan Arden Fire City sama sekali.
Hanya ada satu keberadaan di seluruh Southern Cloud Nation yang memiliki kekuatan untuk masuk Southern Cloud King ketika dia menggunakan teknik teleportasi alam penghancuran besar. Tetapi tidak mungkin bagi Raja Awan Selatan untuk kehilangan semua kesopanan dengan 3 guru agama dari Danau Besar Setan Hitam karena masalah ini. Sial-sial, mata Raja Awan Selatan tetap dalam dan tenang. Sepertinya peristiwa ini hanyalah gelombang kecil yang naik di lautan luas. Namun demikian, pada kenyataannya, dia menyimpan kemarahan dalam dirinya sendiri. Kota bawahannya. Warga sipilnya. Mereka saat ini sedang dibantai dan dikirim untuk pengorbanan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.